Bab 251, menanam teh sepertinya bagus juga. Kantor Ling Xiaotian. Xia Ruofei dan Ling Qingsui sedang duduk di sofa tamu sementara Ling Xiaotian secara pribadi membuat teh kungfu untuk Xia Ruofei. Air panas yang mengepul dituangkan ke dalam teko, dan aroma teh langsung memenuhi udara. Ling Xiaotian mencuci dan menyeduh teh dengan mudah. Kemudian, dia menggunakan klip kecil untuk meletakkan cangkir teh pasir ungu di depan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Xia kecil, coba Tie Guanyin ini. Ini adalah teh berkualitas tinggi yang diberikan teman saya. Saya biasanya bahkan tidak sanggup meminumnya sendiri." "Terima kasih, Paman Ling," kata Xia Ruofei sambil membungkuk sedikit. Xia Ruofei menggunakan dua obeng untuk mengambil cangkir itu dengan lembut dan membawanya ke mulut. Segera, bau harum menyerang hidungnya. Ciri khas yang paling unik dari Tie Guanyin adalah tehnya yang sangat memikat. Xia Ruofei menyesapnya sedikit dan merasakannya sangat halus, dan sisa rasanya sangat jelas. Ling Xiaotian memperhatikan Xia Ruofei sampai dia menghabiskan secangkir tehnya. Dia kemudian bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Paman Ling, saya tidak begitu tahu banyak tentang teh, tapi Tie Guanyin Anda jauh lebih baik daripada yang pernah saya minum sebelumnya," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, "Milikku ini adalah harta langka. Teman saya punya gunung teh di Ansi, tapi hanya ada satu pohon dengan daun teh yang sangat bagus. Setiap tahunnya, daun teh dari pohon tersebut ditumis secara terpisah. Setelah selesai, mereka akan dibagi oleh teman-temanku. Paman Ling, kalau daun teh ini dijual di pasaran, harganya pasti sangat mahal bukan?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Daun teh jenis ini setidaknya harus beberapa ribu yuan per 500 gram. Ling Xiaotian berkata, "Harga dasi Guanyin masih bagus. Jika itu dah hongpao terbaik, harganya akan lebih menakutkan. Selain itu, ada harga tetapi tidak ada persediaan." Ling Xiaotian melanjutkan setelah menyesap tehnya, daun teh da hongpao yang dijual di pasaran memiliki kualitas yang bervariasi, dan harganya berkisar antara 100 hingga puluhan ribu dolar. Namun, ini bukan daun teh dari pohon induknya. Da hongpao paling otentik tumbuh di tebing tinggi punggung Bukit Jiulong di Gunung Wei. Sinar matahari di sana pendek, dan cahayanya lebih sering dipantulkan. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, dan puncak batu direndam dalam mata air yang indah sepanjang tahun. Lingkungan alam yang istimewa ini menciptakan kualitas unik da hongpao. Total ada 6 pohon induk da hongpao, dan hasil tahunannya hanya sekitar 500 gram. Pada tahun 2005, 20 gram da hongpao dijual dengan harga tinggi 208.000 yuan, yang setara dengan lebih dari 10 juta yuan per kilogram. Xia Ruofei tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia berasal dari Provinsi Tenggara, dia tidak tahu banyak tentang teh. Dia tahu bahwa daun teh itu baik itu mahal, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan ada harga setinggi itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Xiaotian terkekeh dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Masalahnya adalah Anda tidak bisa memecahkannya meskipun Anda punya uang sekarang." Pada tahun 2006, negara tersebut melarang pemetikan daun teh dari pohon induknya karena keenam pohon induk tersebut telah dilindungi sebagai warisan budaya tak benda. Beberapa pohon da hongpao yang dijual di pasaran saat ini diproduksi dari pohon generasi kedua, sementara yang lainnya diproduksi dengan cara menebang pohon induknya. Namun, lingkungan tumbuhnya berbeda, dan kualitas daun tehnya juga jauh lebih buruk. "Ayah, karena ayah tidak bisa mengetahuinya lagi, mengapa ayah masih marah?" Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. "Qingsui, jangan apa-apa. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Paman Ling." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengucapkan sopan. Faktanya, ketika mereka berbicara tentang daun teh, Xia Ruofei punya ide untuk menanam pohon teh di zone miliknya. Selama pepohonannya bagus, lingkungan unik di zone pasti akan menghasilkan teh yang enak. Oleh karena itu, Xia Ruofei terus bertanya, "Paman Ling, pohon induk da hongpao di Gunung Wei ini sangat berharga, bukankah harus dilindungi dengan sangat hati-hati? Akan sangat rugi jika dicuri atau dihancurkan." "Tentu saja. Pemerintah kota Weishan membeli asuransi untuk pohon induk ini senilai 100 juta dolar Tiongkok." Ling Xiaotian tertawa. Ada juga pasukan khusus yang ditempatkan di sana untuk melindungi pohon induk.
Ini sudah menjadi harta nasional, jadi kemungkinan dicuri sangat kecil. Xia Ruofei mengangguk. Dia telah memikirkan cara untuk mendapatkan cabang dari 6 pohon induk dan kemudian memotongnya dalam medium. Namun, sepertinya kemungkinannya sangat kecil. Namun, masih ada peluang. Dengan keterampilan Xia Ruofei saat ini, dimungkinkan untuk menegaskan ke kedai teh tanpa ada yang menyadarinya. Dia bisa mendapatkan beberapa cabang. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memiliki pemikiran seperti itu untuk saat ini. Jadi, menanam teh bukanlah hal yang mendesak, menyelinap ke kedai teh yang dilindungi oleh garnisun adalah pelanggaran hukum. Xia Ruofei tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Namun, Xia Ruofei telah menanam benih di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mencoba mendapatkan beberapa produk ruang petar Xuanji dari cabang pohon induk Da Hongpao. Mereka harus berkualitas tinggi atau bahkan dengan kualitas tertinggi. Xia Ruofei tidak mau repot-repot menanam pohon biasa. Xia Ruofei tidak mengira kesempatan ini akan datang begitu cepat, tapi itu hanya cerita lain kali. Mereka berkumpul sebentar di kantor. Kemudian, telepon di meja Ling Xiaotian berdering. Dia berdiri dan menjawab panggilan itu, "Halo? Saya." "Oh, halo, halo." "Benar? Saya sangat bersyukur." "Terima kasih." Setelah Ling Xiaotian menutup telepon, dia melihat ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Xiao Xia, Wakil Direktur Si dari Kantor Umum Komite Partai Kota baru saja menelepon kami secara pribadi. Dia sekarang bertanggung jawab atas penawaran unit penerimaan yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota. Dia memberitahu kami bahwa Hotel Lingyun telah langsung masuk ke daftar penawar akhir. Itu hal yang bagus. Selamat Paman Ling, akhirnya kamu bisa keahlian-keahlianmu di industri perhotelan," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ling Xiaotian menghela nafas, "Kali ini, semuanya berkatmu, Xia kecil. Kalau tidak, belum lagi unit penerimaan yang ditunjuk Dewan Kota, bahkan perusahaan kita pun akan dirugikan. Paman Ling, karena kamu telah terpilih untuk mengikuti penawaran, kamu harus bersiap untuk kompetisi." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Selama perangkat keras Hotel Lingyun memenuhi standar dan kondisinya lebih baik daripada hotel lain, tidak akan ada faktor lain yang akan mempengaruhi pemenang tender." Kejadian hari ini pasti sudah menyebar ke kantor umum Komite Partai Kota. Selama penanggung jawabnya bukan orang bodoh, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang ilegal dalam penawaran ini. Kami pasti akan membuat persiapan yang baik." Ling Xiaotian berkata, "Selama kompetisinya terbuka dan adil, Hotel Lingyun kami masih memiliki peluang besar untuk menang. Xia kecil, aku sangat berterima kasih padamu kali ini." "Paman Ling, kamu baik sekali. Kita semua adalah keluarga," Xia Ruofei tersenyum. Ya. "Kita berada di pihak yang sama, Ling Xiaotian berkata dengan gembira. Ling Xiaotian memandang Xia Ruofei dan kemudian Ling Qingsui. Dia mengunduh lebar, sebelumnya, Ling Xiaotian masih memiliki sedikit kekayaan, mengira Ling Qingsui menggunakan Xia Ruofei sebagai tameng. Namun, setelah melihat bagaimana Xia Ruofei memperlakukan Ling Qingsui hari ini, dia yakin. Wajah Ling Qingsui memerah dan dia berkata, "Ayah, apa yang Anda tertawakan?" Ling Xiaotian terkekeh dan berkata, "Saya senang. Putriku punya selera yang bagus." Ling Qingsui dengan cepat melihat ke arah Xia Ruofei dan bertanya, "Ayah, apakah ini berarti Anda setuju dengan saya dan Ruofei?" Ling Xiaotian memasang ekspresi kosong dan berkata, "Apakah aku pernah keberatan?" "Ayah," Ling Qingsui berkata dengan sedih, "bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengikuti ujian?" "Qingsui, ayah pasti mabuk terlalu banyak kemarin dan berbicara omongan." Ling Xiaotian dengan cepat menyela Ling Qingsui dan berkata, "Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun jika mencakup perasaan pribadimu." Pada titik ini, Ling Xiaotian berkata dengan sedikit malu, "Namun, aku akan memberi terkadang ada beberapa saran." "Kamu tidak setuju, dan aku tidak memaksamu, kan?" Ling Qingsui memutar matanya ke arah ayahnya, lalu tertawa. "Paman Ling, terima kasih." Xia Ruofei tersenyum. Ling Xiaotian tertawa bahak karena nyaman. Kemudian, dia memikirkan masalah lain dan bertanya dengan malu, "Oh benar, itu. Xia kecil, aku mendengar dari Qingsui. Kamu baru saja mendapatkan sepasang naga merah darah berkualitas tinggi." Ketika Ling Qingsui mendengar ini dia tertawa dengan keras.
Bab 252, Calon Menantu. Ling Xiaotian segera mengungkapkan ekspresi canggung. Xia Ruofei ingin tertawa, tapi dia tidak berani. Dia kesulitan menahannya. Dia berkata dalam hatinya, sepertinya Paman Ling ini seperti yang dikatakan King Sui, dia tergila-gila pada ikan. Ling Xiaotian tahu bahwa Xia Ruofei pasti akan memberikan sepasang naga merah darah. Ling King Sui sudah mengatakan bahwa ini adalah hadiah yang telah disiapkan Xia Ruofei untuknya. Namun, hatinya masih tidak nyaman seperti cakar kucing, dan dia tidak mau berinisiatif untuk bertanya. Ayah, tidak bisakah ayah menjadi lebih menjanjikan? Ling King Sui berkata sambil tersenyum. King Sui, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Paman Ling seperti itu? Xia Ruofei berkata dengan cepat. Dia kemudian menoleh ke Ling Xiaotian dan berkata, Paman Ling, naga merah darah itu disiapkan khusus oleh King Sui dan aku sebagai hadiah pertemuanmu. Mereka saat ini dibesarkan oleh temanku. Bagaimana kalau begini, aku akan mengambil hari ini dan mengirimkannya ke rumahmu besok pagi. Ling Xiaotian memegang tangannya dan berkata, Hei, Xia kecil. Aku hanya bertanya, tidak perlu terburu-buru. Bawa saja kapanpun Anda punya waktu luang. Xia Ruofei sedikit terkejut. Bukankah dia begitu bersemangat tadi? Kenapa kamu tidak terburu-buru sekarang? Namun, apa yang dikatakan Ling Xiaotian selanjutnya hampir membuat Xia Ruofei tertawa. Ling Xiaotian dengan cepat bertanya, Ruofei, berapa panjang naga merah darahmu? Saya harus menyiapkan tangki ikannya dulu. Ngomong-ngomong, King Sui, mengingatkanku untuk membeli ikan kecil dan udang besok pagi. Naga merah darah sangat pilih dalam makanannya. Jadi aku harus memilihnya sendiri. Ling King Sui segera tertawa dan mengangguk. Xia Ruofei juga kembali sadar. Calon ayah mertuanya hanya berpose sopan. Mereka sudah mulai melakukan persiapan untuk mengambil alih naga merah darah keesokan paginya. Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengingat perusahaan Ling Xiaotian masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, termasuk pembukaan kembali toko yang tutup dan penyortiran akun, Xia Ruofei bangkit dan pergi setelah jangkauan singkat. Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Ling King Sui adalah departemen yang paling terkena dampak hari ini, jadi dia tentu saja harus tetap berada di perusahaan tersebut. Namun, Ling King Sui secara pribadi masih mengirim Xia Ruofei keluar. Sekarang hubungan mereka telah dipublikasikan dan Ling Xiaotian setuju, Ling King Sui tidak perlu terlalu khawatir, dia memegang lengan Xia Ruofei dan berjalan keluar bersamanya. Tentu saja, mereka menarik banyak perhatian sepanjang perjalanan. Wajah Ling King Sui sedikit merah, tapi dia masih memegang erat tangan Xia Ruofei. King Sui, kurasa aku bisa mendengar kesedihan para karyawan pria di perusahaanmu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Omong kosong. Ling King Sui bertanya. Xia Ruofei berkata dengan berlebihan, bagaimana bisa itu tidak masuk akal? Oh, mungkinkah ada pegawai perempuan? Saya tidak percaya kecantikan istri saya telah mencapai titik di mana pria dan wanita tertarik padanya. Ini terlalu gila. Kamu orang jahat. Ling King Sui menggigit bibir merahnya dan berkata, apa yang dindingnya aku tidak akan mencubitmu. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Yang menarik perhatian banyak karyawan dengan iri. Ling King Sui mengantar Xia Ruofei sampai ke lantai pertama. King Sui, kamu harus kembali. Masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk Anda tangani di perusahaan, kata Xia Ruofei. Ling King Sui dengan enggan berkata, kalau begitu, mengemudilah perlahan. Xia Ruofei memutar dan berkata, mengerti. Terima kasih atas perhatianmu, istriku. Ling King Sui memutar matanya ke arah Xia Ruofei, tapi dia tidak mengoreksinya karena menggunakannya secara verbal. Sebaliknya, dia berjalan ke arahnya dan memeluknya dengan lembut. Dia menatap matanya dan berkata, Ruofei, terima kasih. Istriku, kenapa kamu tidak berterima kasih yang sebenarnya? Xia Ruofei tersenyum dan menunjuk ke wajahnya. Kau tahu, wajah Ling King Sui memerah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan cepat berjinjit dan mencium lembut bibir Xia Ruofei. Lalu, dia lari dengan wajah merah. Xia Ruofei mendengus. Dia hanya ingin menciumnya, tapi dia malah mencium bibirnya. Dia telah melampaui batas. Xia Ruofei menikmati aroma samar di tepinya saat dia pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk menemukan kendaraan off-road Night 15 miliknya dan berkendara kembali ke pertanian. Sesampainya di rumah,
Xia Ruofei memasuki ruang petaroh dan memindahkan dua naga darah, yang telah tumbuh hampir 50 cm, ke dalam wadah plastik. Dia kemudian meneteskan larutan kelopak bunga dengan konsentrasi rendah ke dalamnya. Itu adalah malam yang tenang. Keesokan harinya, Xia Ruofei bangun pagi untuk mandi. Kemudian, dia merapikan rambutnya dan mencukur jenggotnya dengan hati-hati. Dia menemukan pengaturan jas dan menggantinya. Ini adalah pengaturan Brioni yang disediakan hotel saat dia pergi ke lelang truffle di kota Shenzhen. Itu adalah pengaturan terbaik yang dimiliki Xia Ruofei dan harganya mencapai $5.000 AS. Xia Ruofei biasanya tidak terlalu peduli dengan penampilannya dan tidak sengaja mengejar merek internasional. Dia belum pernah membeli pengaturan formal mewah seperti sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kunjungan resmi, jadi Xia Ruofei tentu saja harus berpakaian formal. Saat Xia Ruofei hendak turun, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Selain naga merah darah ini, haruskah aku membawa hadiah lain? Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi calon mertuanya. Baiklah, dia membawa rokok, anggur, teh, buah-buahan, dan sebagainya. Ketika dia memikirkan anggur, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Terakhir kali, dia membeli 25 toples anggur besar putih Drunken Eight Immortals, totalnya 5.000 kati. Itu pasti sudah disimpan dalam media selama beberapa bulan. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya sekarang. Dengan pemikiran ini, Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk keluar. Setelah mengunci pintu dan jendela, dia memanggil gulungan lukisan roh dari telapak tangan dan memasuki medium. Dia langsung menuju ke tempat di mana toples wine ditempatkan, dan dengan santai membuka segel lumpur dari toples anggur besar dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, aroma anggur menyerang hidungnya. Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa wangian ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali dia mengeluarkan biaya. Dia mengambil sendok dan mengambil anggur putih dari toples. Dia membawanya ke mulut dan menyesapnya sedikit. Aroma anggur yang kaya segera memenuhi seluruh mulut. Yang jarang terjadi adalah 8 makhluk abadi yang mabuk dan mabuk kini telah menghilang tanpa jejak. Rasanya yang lembut dan halus bahkan lebih enak daripada anggur putih kelas atas yang ada di pasaran yang harganya 1 hingga 2.000 yuan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak membatasi diri dan menahan keinginan untuk minum beberapa suap lagi. Dia menuangkan kembali sisa anggur ke dalam sendok dan menyesapnya sebentar. Dia masih harus mengemudi. Tidak apa-apa untuk menyesap sedikit tetapi dia tidak bisa minum terlalu banyak. Xia Ruofei memutuskan untuk membawakan anggur yang enak untuk calon mertuanya. Dia telah memesan banyak botol porselen kecil sebelumnya. Terakhir kali dia merawat lagu yang lebih tua, dia menggunakan botol porselen yang sama untuk membawa larutan kelopak bunga. Masih banyak botol kosong di sela-sela, Xia Ruofei segera mengambil 3. Namun, dia tidak mengambil anggur dari atas anggur yang terbuka. Sebaliknya, dia pergi ke toples anggur yang telah dia tandai dan membuka segel lumpurnya. Ketika dia membuka tutupnya, dia melihat toples anggur ini dicampur dengan seluruh kelopak bunga yang eksotis. Jika ia ingin memberikannya kepada calon mertuanya, tentu saja ia harus memberikan yang terbaik. Selain itu, toples anggur ini berisi 200 kati. Xia Ruofei sama sekali tidak merasakan sakit hati karena membawa 2 hingga 3 kati. Dia mengambil sendok anggur dan corong untuk mengisi 3 botol anggur luar angkasa yang nikmat. Kemudian, dia mengembalikan anggur toples ke keadaan semula, menemukan tanah luar angkasa dan udara dari kolam untuk menutupnya kembali, dan kemudian meninggalkan ruang petaroh dalam sekejap. Ketika Xia Ruofei turun, Ye Lingyun sudah menyiapkan sarapan. Setelah sarapan, Xia Ruofei memberitahu Kamu Lingyun dan meninggalkan pertanian dengan SUV Night 15 miliknya. Langsung menuju rumah besar Ling Xiaotian di Riverside. Bab 253, Solusi Nutrisi Super. Distrik Villa Qingjiang. Di depan sebuah rumah besar di tepi sungai di lokasi yang sangat bagus, Ling Xiaotian sedang berdiri di halaman, menantikannya. Ling Qingsui keluar dari villa dan melihat ekspresi ayahnya. Dia marah sekaligus geli. Ayah, Anda sudah menunggu di luar sejak jam 6 pagi. Ruofei tinggal di pinggiran kota Changping, bagaimana dia bisa tiba begitu cepat? Ling Xiaotian terkekeh, bukankah ini kunjungan pertama calon menantu? Aku sangat gembira. Ling Qingsui memandang Ling Xiaotian dengan jijik dan berkata, Ayah, menurutku kamu tidak menunggu Ruofei. Kamu sedang menunggu perpisahan naga merah darah itu.
Ling Xiaotian, yang pikirannya telah diketahui oleh Ling Qingsui, tidak merasa malu. Dia terkekeh dan berkata, sama saja, sama saja. Itu adalah kesalahan anak perempuan dan menantu laki-laki. Tentu saja, saya harus memperhatikannya. Wajah Ling Qingsui sedikit memerah, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Setelah ayah dan neneknya sebentar, Ling Qingsui yang bermata tajam adalah orang pertama yang menyadari kereta Ksatria 15. Itu sangat menarik perhatian. Dan sulit untuk tidak diperhatikan. Ayah! Ruo Fei ada di sini. Kata-kata Ling Qingsui dipenuhi dengan kegembiraan. Di mana itu? Di mana itu? Ling Xiaotian buru-buru bertanya. Ling Qingsui menunjuk ke arah Knight 15 di kejauhan dan berkata, itu SUV hitam itu. Setelah Ling Xiaotian dengan jelas melihat penampilan dominan Ksatria 15, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata, Gu, mobil Little Xia lumayan. Ini lebih dari, tidak buruk. Ling Qingsui berkata dengan bangga, ini adalah Knight 15 edisi terbatas. Hanya ada sedikit dari mereka di negara ini. Ling Xiaotian mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mendengar tentang mobil ini. Nilainya lebih dari 10 juta. Kekuatan finansial Little Xia jauh lebih kuat dari yang saya kira. Kamu layak untuk putriku. Ayah. Ling Qingsui berkata dengan serius. Meskipun Ruo Fei tidak punya uang, saya akan tetap menyukainya. Menurutku, perasaan dan uang tidak ada secara keseluruhan. Ling Xiaotian terdiam sebelum dia terkekeh dan berkata, ayahlah yang terlalu norak. Ling Xiaotian lalu menghela nafas. Saya telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan tanpa sadar saya telah ternoda oleh bau uang. Qingsui, kamu dan Ruo Fei telah memberiku pelajaran 2 hari terakhir ini. Hehe. Ling Qingsui menjulurkan lidahnya dengan nakal dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan ayahnya. Saat ayah dan putrinya sedang berbicara, Xia Ruofei telah tiba di villa. Paman Ling. Qingsui. Xia Ruofei melompat keluar dari mobil dan menyapa keduanya. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei yang mengenakan setelan bourni. Matanya yang indah tidak bisa menahan kilatan cahaya aneh. Xia Ruofei, yang telah menyerap setidaknya puluhan kelopak bunga eksotis, memiliki ketertarikan alami. Kini ia mengenakan pakaian formal, menampilkan tampan dan sosoknya yang tinggi membuatnya semakin terlihat tampan. Xia kecil ada di sini. Selamat datang, selamat datang. Ling Xiaotian tertawa ketika berbicara. Namun, matanya menatap penuh semangat ke dalam mobil, dan dia tidak menyadari bahwa Xia Ruofei telah secara khusus tampil untuk kunjungan hari ini. Xia Ruofei tahu apa yang sedang terjadi. Dia menambahkan mata pada Ling Qingsui dan dengan cepat berjalan ke bagian belakang mobil. Xia Ruofei membuka pintu belakang mobil dan mengeluarkan sebuah kotak besar dari ruang petaroh yang dia temukan di jalan. Dia menempatkan 2 naga merah darah di dalam kotak. Paman Ling, ini adalah naga merah darah yang diberikan Qingsui dan aku kamu, kata Xia Ruofei. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambil, kata Ling Xiaotian buru-buru. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil kotak merapikannya. Matanya sekilas pada 2 darah naga merah di dalamnya. Dia tiba-tiba terkejut dan terkejut. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Mata Ling Xiaotian muncul pada 2 darah naga merah di dalam kotak. Dia mendekat pada dirinya sendiri, top grade. Ini pasti top grade. Warna rambutnya sempurna. Sosok ini, lengkungan ini, terlalu indah. Sungguh sulit dipercaya. Ling Qingsui tertawa dan berkata, ayah, ayo kita bawa kembali ke rumah. Sepasang naga darah ini milikmu mulai sekarang, kamu dapat melihatnya selama kamu mau. Ling Xiaotian dengan cepat berkata, Qingsui, pelankan suaramu. Jangan ganggu sepasang harta karun itu. Ling Qingsui dan Xia Ruofei saling berpandangan dan tersenyum pahit. Namun, peringatan Ling Qingsui masih efektif. Ling Xiaotian terkekeh sambil membawa barang bawaannya dan masuk ke villa. Sebuah tangki ikan besar telah disiapkan di ruang tamu, tepat di sebelah dinding besar dengan latar belakang televisi. Ling Xiaotian dengan cermat memeriksa suhu udara, tingkat pH, dan sebagainya. Kemudian, dengan hati-hati dia memindahkan kedua arwana merah itu ke dalam tangki ikan. Mata Ling Xiaotian muncul pada 2 darah naga merah di dalam tangki ikan, dan cintanya pada mereka melampaui kata-kata. Xiao Xia, kenapa aku merasa kedua naga darah ini tampak sedikit putus asa? Ling Xiaotian melihatnya sebentar, lalu berkata dengan ragu,
tadi itu masih baik-baik saja di dalam kotak plastikmu. Xia Ruofei maju untuk melihat dan melihat dua naga darah di dalam tangki ikan tampak agak malas. Xia Ruofei berpikir sejenak dan memahami bahwa kedua ikan ini terbiasa dengan kolam udara spasial. Kadang-kadang, ada larutan kelopak, dan mereka tidak terbiasa dengan udara biasa. Paman Ling, aku hampir lupa. Tolong tunggu aku, kata Xia Ruofei. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari villa dan kembali ke mobil. Dia memanggil gulungan petaroh dari telapak tangan dan dengan cepat menghubungi ruang itu dengan pikirannya. Dia mengeluarkan larutan kelopak dengan konsentrasi terendah dan segera meletakkan gulungan petaroh itu. Xia Ruofei masuk ke villa dengan botol porselen dan berkata sambil tersenyum, Paman Ling, kedua ikan ini terbiasa dengan larutan nutrisi yang saya dan teman saya buat bersama, jadi mereka sedikit tidak terbiasa dengan lingkungan, solusi nutrisi. Ling Xiaotian bingung. Apakah kita membutuhkan cairan nutrisi untuk memelihara arwana merah? Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Xia Ruofei tersenyum. Dengan itu, Xia Ruofei membuka botol dan meneteskan beberapa tetes larutan kelopak bunga ke dalam tangki ikan. Kedua arwana merah itu bersemangat dan mulai berenang di akuarium sambil mengibaskan ekornya. Ketika Ling Xiaotian melihat efek secara langsung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Xia Ruofei ingin tertawa. Alasannya sederhana. Kedua naga darah itu sedang berenang di dalam tangki ikan untuk menyerap komposisi kelopak bunga yang tersebar di udara. Efeknya terlalu jelas. Ling Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xia kecil, larutan nutrisi macam apa ini? Tidak akan ada stimulan apapun di dalamnya, bukan? Itu sangat berharga bagi naga darah merah. Anda tidak dapat memberikannya pada hal-hal acak itu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Ling, jangan khawatir. Ini benar-benar alami dan tidak terkontaminasi. Setelah dia selesai berbicara, dia memberikan botol porselen itu kepada Ling Xiaotian dan berkata, tolong simpan ini. Cukup teteskan beberapa tetes setiap 2 hari. Botol ini bisa digunakan untuk waktu yang lama. Ling Xiaotian buru-buru menyimpannya seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Paman Ling, kamu bisa meminta lebih banyak padaku setelah kamu selesai. Namun larutan nutrisi semacam ini cukup sulit dibuat. Anda harus menjaganya dengan baik. Juga, yang terbaik menggunakannya dengan hemat. Xia Ruofei sedikit malu ketika dia mengatakan bagian terakhir. Namun, meskipun larutan kelopak memiliki kemurnian paling rendah, namun tetap sangat berharga. Jika dia tidak mengucapkan kata pun, akan sia-sia jika Ling Xiaotian menyia-nyiakannya. Bab 254, Anggur berkualitas di ruang yang indah. Dua naga merah darah mendapatkan kembali vitalitasnya, dan perhatian Ling Xiaotian sepenuhnya terfokus pada tangki ikan lagi. Cantik sekali, warna rambut ini. Merah. Itu pasti Tuan Kaisar. Sulit dipercaya bahwa dia memiliki tubuh yang sempurna. Mendengarkan gumaman Ling Xiaotian yang terus-menerus, Xia Ruofei dan Ling Qingsui saling memandang dan tersenyum pahit. Rupanya mereka telah meremehkan daya tarik darah kelas atas naga merah terhadap ikan Ling Xiaotian yang gila. Xia Ruofei mengeluarkan 3 botol anggur yang telah disiapkan dan berkata, Paman Ling, aku juga membawakanmu anggur. Oh, terima kasih, Xia. Ling Xiaotian bahkan tidak menoleh saat dia berkata, kamu memberikannya pada Qingsui. Minta saja dia untuk membantuku menyimpannya. Melihat ini, Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dan berkata, Ayah. Bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu seperti ini? Ini pertama kalinya Ruofei ke sini. Baru pada saat itulah Ling Xiaotian enggan mengalihkan pandangan dan mencibir, putriku sayang, kamu tahu bahwa ayahmu memiliki hobi seperti ini. Bagaimanapun, Xiao Xia adalah salah satu dari kita. Dia tidak akan mempermasalahkan formalitas ini, kan? Xia Ruofei juga sedikit malu. Dia menggenggam segelas anggur di tangannya dan berkata, saya tidak setuju, saya tidak setuju. Paman Ling, ini terutama karena anggur dan larutan nutrisi tadi terkandung dalam botol yang sama, jadi saya ingin mengingatkanmu kalau kamu salah. Ketika Ling Xiaotian mendengarnya ini, dia dengan cepat menjawab, ya. Xia kecil, kamu benar. Aku akan pergi dan membuat tanda. Lelucon yang luar biasa.
Bagaimana jika dia secara tidak sengaja menuangkan anggur ke dalam tangki ikan sebagai larutan nutrisi dan membuat dua naga merah darah yang berharga itu diminum sampai mati? Dia mungkin tidak bisa menemukan naga merah darah yang lebih sempurna dalam hidupnya. Oleh karena itu, Ling Xiaotian meletakkan 3 botol anggur yang diberikan Xia Ruofei kepadanya dan mengambil botol larutan nutrisi. Dia menemukan gulungan selotip transparan dari laci di bawah lemari TV dan membungkusnya di sekitar botol porselen. Sekarang aku tidak akan bingung. Dia berkata sambil tersenyum. King Sui, lanjut Ling Xiaotian, duduklah bersama Xia kecil sebentar. Saya akan menyimpan botol cairan nutrisi ini. Dengan itu, dia berlari ke atas dengan botol porselen. Sepertinya dia benar-benar akan mengunci larutan nutrisi di brankas. Ling King Sui sedikit malu saat dia berkata, Ruofei, ayahku memang seperti itu. Tolong jangan pedulikan dia. Hai. Apa masalahnya? Xia Ruofei tertawa acuh tak acuh dan bertanya, oh benar, King Sui. Kamu tidak memahami bahwa sepasang naga merah darah super yang dia lihat di internet terakhir kali ada di vilaku, kan? Tentu saja tidak. Ling King Sui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, jika dia tahu, bagaimana dia bisa duduk diam? Aku khawatir aku harus pergi ke peternakanmu semalaman. Aku mungkin akan tinggal di rumahmu setiap hari dan membuatmu kesal sampai mati. Pada titik ini, Ling King Sui tidak bisa menahan tawanya. Kemudian, Ling King Sui diperingatkan lagi, Ruofei, kamu juga tidak diperbolehkan mengatakan apapun. Sepasang naga merah kecil ini telah membuatnya begitu terobsesi. Jika dia tahu memperlihatkan naga merah darah ada di rumahmu, betapa mengerikannya itu? Ketika dia datang ke rumah Anda setiap hari, menurut Anda apakah Anda harus memberikannya atau tidak? Kamu berjanji padaku bahwa kita akan membesarkannya naga merah darah bersama-sama. Xia Ruofei terkekeh, tentu. Saya harus mendengarkan istri saya mengenai masalah ini. Pada saat ini, suara langkah kaki Ling Xiaotian terdengar dari lantai atas. Dia terkekeh dan bertanya, Xia kecil, King Sui, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku sepertinya mendengar kalian berbicara tentang naga merah darah? Telinga laki tua ini cukup tajam. Oh, kita sedang membicarakan naga merah darah ini. Ling King Sui berkata dengan tergesa-gesa, lalu menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat menimpali. Ya. Paman Ling, kita sedang berdiskusi tentang memberikan naga darah ini kepada pecinta ikan sepertimu. Ini seperti memberikan pedang kepada seorang pahlawan. Mereka saling melengkapi. Hahaha. Xia kecil, kamu benar-benar pandai berkata-kata. Ling Xiaotian tertawa terbahak-bahak, ayo minum teh. Apakah kamu tidak menyukai teh guanin kemarin? Masih ada beberapa lagi di rumah, yuk buat dan minum hari ini. King Sui, minta Nyonya Chen menyiapkan beberapa hidangan lagi. Xiao Xia akan tinggal untuk makan siang. Baiklah. Ling King Sui dengan senang hati pergi mencari pengasuhnya, Nyonya Chen. Sementara Ling Xiaotian dan Xia Ruofei duduk di depan meja teh antik. Ling Xiaotian secara pribadi mulai membuat teh. Setelah beberapa saat, Ling King Sui juga datang dan duduk di samping Xia Ruofei dengan sangat alami. Mereka berkumpul dan suasananya sangat harmonis. Untuk kunjungan Xia Ruofei hari ini, Ling Xiaotian juga mengadakan beberapa acara sosial, termasuk urusan perusahaan. Jelas sekali bahwa dia menghargai Xia Ruofei. Tidak dapat dipungkiri hal ini dipengaruhi oleh kejadian kemarin. Bagaimanapun, Xia Ruofei memiliki jaringan yang kuat sehingga bahkan Tian Huilan secara pribadi membelanya. Namun, itu lebih karena kecintaan Ling Xiaotian pada Ling King Sui. Seperti kata pepatah, cintai rumah dan burung gagaknya. Karena dia telah mengakui Xia Ruofei sebagai calon menantunya, dia tentu saja semakin menyukainya. Ling Xiaotian dan Xia Ruofei sama-sama memiliki pengalaman militer. Sekarang kedua perusahaan mereka bekerja sama erat, tentu saja mereka memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Tawa ceria Ling Xiaotian terdengar dari ruang tamu dari waktu ke waktu, dan jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tanpa mereka sadari, sudah waktunya makan siang. Mereka bertiga duduk di ruang makan, dan pengasuhnya, Nyonya Chen, sudah menyiapkan makan siang yang mewah. Ruofei, minumlah anggur di siang hari. Ling Xiaotian meminta pendapat Xia Ruofei. Istirahatlah di rumah setelah selesai. Kamu tidak terburu-buru untuk kembali.
Setelah tiba-tiba sepanjang pagi, Ling Xiaotian telah mengubah cara dia memanggil Xia Ruofei dari Xia kecil menjadi Ruofei yang lebih intim. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan minum 2 gelas dengan Paman Ling. Bagaimana 2 cangkir saja cukup? Ling Xiaotian berkata dengan berani, tentara as tidak minum dengan cara yang begitu sopan. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan nyawaku untuk menemanimu hari ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sekarang ini lebih seperti itu. Ling Xiaotian mengangguk puas dan berkata, King Sui, pergi ke lemari anggurku dan ambil botol itu. Oh benar. Ruofei sepertinya membawakan anggur hari ini. Mengapa kita tidak mencoba anggur yang dibawakan Ruofei hari ini? Bagus. Aku akan mengambilnya. Ling King Sui segera berkata. Ling King Sui dengan cepat membawakan 3 botol anggur. Ling Xiaotian memegang salah satu botol di tangannya dan memeriksanya lama sebelum berkata, Ruofei, mengapa saya belum pernah melihat anggur ini sebelumnya? Botol ini sepertinya tidak digunakan untuk menyimpan anggur. Bisakah kamu membuat anggur ini sendiri? Paman Ling, coba dulu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, Ruofei, kamu masih membuatku tegang. Tapi saya juga ahli dalam mengukur alkohol. Saya akan mengetahui asal-muasal anggur ini setelah saya dagunya. Ayah, hati-hati jangan sampai meniup trompetmu sendiri. Ling King Sui mendengus. Ling Xiaotian menghela nafas, gadis-gadis benar-benar bias terhadap orang luar. Mereka sudah bekerja sama dengan Ruofei untuk mengincarku, ayah mereka. Aku tidak melakukannya. Ling King Sui berkata dengan malu-malu, wajahnya merah. Ling Xiaotian tertawa dan melanjutkan, biarkan aku verifikasi anggur enak apa yang dibawakan Ruofei. Dengan itu, Ling Xiaotian membuka botolnya, dan aroma anggur yang kaya segera memenuhi ruang makan. Bab 255 Kerjasama antara suami dan istri. Ling Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus. Terutama Ling King Sui, yang jarang minum, mau tidak mau bertanya kepadanya, Ruofei, anggur jenis apa ini? Kenapa baunya enak sekali? Ling Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata, anggur ini sangat istimewa. Memang tidak sekaya anggur Moutai atau anggur Wuliangye, tapi unik. Ini memberi orang perasaan dan melayang seperti makhluk abadi. Sambil berbicara santai, dia menuangkan gelas ke dalam gelas kecil, lalu mengambil gelas itu dengan ibu jari dan jari tengahnya, mendekatkannya ke mulut dengan mantap, dan meminumnya. Itu dalam satu tegukan. Ling Xiaotian menutup matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi mengenang. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menghela nafas panjang, memuji, anggur yang enak. Ling King Sui terkikik dan bertanya, ayah, bisakah kamu mengetahui anggur apa itu? Ling Xiaotian berpikir dan berkata dengan ragu, ini seperti 8 dewa mabuk yang terkenal dari 3 gunung, tetapi tidak memiliki bau asap dan api seperti 8 dewa mabuk. Rasanya kaya dan lembut, tidak membakar tenggorokan sama sekali. Dan juga wanginya masih melekat. Anggur ini tidak boleh dijual di pasaran, setidaknya saya belum pernah meminumnya sebelumnya. Xia Ruofei tidak bisa tidak mengaguminya. Calon ayah mertuanya memang ahli di bidang anggur. Dia sebenarnya bisa mengatakan yang sebenarnya setelah minum secangkir. Ling King Sui juga melihat ke arah Xia Ruofei. Paman Ling, untuk bisa memutar rasa dari 8 dewa mabuk, itu menunjukkan bahwa kamu memang ahlinya. Xia Ruofei tersenyum. Apakah itu berarti anggur ini benar-benar 8 dewa mabuk? Ling Xiaotian berkata dengan kaget. Itu tidak mungkin. Saya telah meminum anggur 8 abadi yang diminum selama lebih dari 20 tahun. Saya bahkan sudah meminum anggurnya dalam jumlah besar, tapi rasanya belum pernah selezat ini. Ling Xiaotian, seperti banyak penduduk asli 3 gunung lainnya, lebih menyukai 8 dewa mabuk daripada anggur kelas atas seperti Wuliangye dan Maotai. Dalam kata-kata Ling Xiaotian, inilah rasa perasaan, kenangan, dan masa muda. Karena itu, dia sangat akrab dengan rasa 8 dewa mabuk. Ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa itu adalah 8 dewa mabuk, dia terkejut. Paman Ling, anggur ini adalah versi perbaikan dari 8 dewa mabuk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Mungkinkah bahan obat ditambahkan? Ling Xiaotian bertanya dengan heran. Hampir. Namun, baunya tidak menyengat seperti anggur obat, kata Xia Ruofei. Melihat Xia Ruofei tidak menjelaskan lebih lanjut,
Ling Xiaotian dengan bijaksana tidak mendesak lebih jauh. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Ruo Fei, saya tidak mengira kamu memiliki kemampuan ini. 8 makhluk abadi yang diminum ini dilahirkan kembali setelah ditingkatkan. Botol anggur mahal itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anggurmu. Paman Ling, kamu baik sekali, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ling Xiaotian berpikir dan bertanya lagi, Ruofei, apakah sulit memproduksi anggur ini secara massal? Jika kita bisa memproduksinya secara massal, prospek pasarnya pasti sangat bagus. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, anggur yang saya bawa hari ini adalah edisi khusus. Agak sulit untuk memproduksinya secara massal, tapi kami punya satu lagi. Rasanya mungkin tidak enak seperti ini, tapi masih jauh lebih enak daripada 8 dewa mabuk yang asli. Relatif mudah untuk memproduksi anggur ini secara massal. Anggur yang dibawakan Xia Ruofei untuk Ling Xiaotian adalah anggur yang telah diberi kelopak bunga eksotis. Terlebih lagi, 200 kati anggur telah menghabiskan salah satu kelopaknya. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan kelopak bunga yang begitu berharga untuk menyeduh anggur. Tidak peduli seberapa besar keuntungannya, itu tidak akan sia-sia. Sedangkan untuk jenis anggur lain yang disebutkan Xia Ruofei, tidak ada biayanya. Itu hanya perlu disimpan di dunia nyata untuk sementara dan produksi massal tidak akan sulit sama sekali. Mata Ling Xiaotian berbinar saat mendengarnya. Dia mendekat pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Ruofei, kenapa kita tidak bekerja sama untuk membangun kilang anggur? Pabrik anggur Dingfeng yang memproduksi minuman 8 dewa mengalami kesulitan beroperasi selama beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa bos berencana untuk menjual kilang anggur tersebut. Ling Xiaotian sendiri berada di lingkaran makanan, jadi dia secara alami lebih mendapat dalam aspek ini. Saat pertama kali mendengar berita itu, dia merasa sangat malu. Bagaimanapun, 8 dewa mabuk adalah anggur yang dia sukai sejak dia masih muda, dan dia masih menyukainya hingga hari ini. Setelah menjual merek yang sudah berumur puluhan tahun, sulit untuk mengatakan apakah merek tersebut akan mampu bertahan. Kini, Ling Xiaotian melihat peluang bisnis baru. Jika Xia Ruofei memiliki cara untuk membuat anggur Drunken Eight Immortals berubah menjadi lembaran baru, mereka dapat bergandengan tangan dan membeli kilang anggur tersebut, merek lama dan mapan ini pasti akan mengalami musim semi kedua. Dan marin keuntungannya akan sangat besar. Ling Xiaotian melanjutkan. Ruofei, selama kamu setuju, aku akan membayar biaya akuisisinya. Anda akan menjadi pemegang saham teknologi. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil setengah bagiannya? Xia Ruofei tidak menyangka akan mendapat proyek kerjasama dari minuman keras. Dia berpikir dan bertanya, Paman Ling, membeli kilang anggur tidak murah, bukan? Ling Xiaotian sepertinya tidak keberatan. Pabrik anggur Dingfeng bukanlah pabrik yang besar, dan banyak peralatannya yang relatif tua. Saya pikir kita bisa mencapai sekitar 10 juta. Mahal sekali? Xia Ruofei dengan cepat bertanya. Paman Ling, saya tidak bisa mengambil setengah dari sahamnya secara gratis. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, Ruofei, kamu harus tahu bahwa keahlianmu adalah kunci kebangkitan kilang anggur. Selain itu, jika Anda punya uang, Anda bisa melakukannya sendiri. Jadi, 5 juta tidak mahal sama sekali. Selain itu, kita berada di pihak yang sama. Apakah perlu berpikir begitu kalkulatif? Paman Ling, masih terlalu dini untuk membicarakan pembagian saham. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Xia Ruofei tersenyum pahit. Saya akan membawakan anggur itu untuk Anda coba besok, dan Anda dapat memutuskannya setelah Anda puas. Anda bahkan belum melihat anggurnya. Agak terlalu terburu-buru untuk membeli kilang anggur, Ling Xiaotian tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Tapi karena kamu sudah bilang begitu, aku akan menunggumu membawakan anggurnya. Senang sekali. Kami akan mengambil keputusan setelah kamu meminum anggur itu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Anda seorang pemuda yang pandai menciptakan keajaiban. Ling Xiaotian terkekeh dan berkata, Ruofei, ingat ini. Bawakan anggurnya sesegera mungkin. Setelah memutuskan untuk membeli, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan biarkan orang lain tiba di sana terlebih dahulu. Baiklah. Jawab Xia Ruofei. Pada saat itu, Ling Qingsui berkata dengan malu-malu, Ayah. Mengapa mereka tiba-tiba membicarakan bisnis? Bukankah hidupmu membosankan?
Berbicara tentang pekerjaan saat makan di rumah? Ling Xiaotian tertegun sejenak sebelum dia tertawa bahak, penyakit akibat kerja, hahaha. Ayo, jangan bicara tentang pekerjaan, ayo minum. Setelah dia selesai berbicara, Ling Xiaotian secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Xia Ruofei dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. King Sui, kenapa kamu tidak berdesakan? Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum. Baiklah. Ling Qingsui menyarankan dan berkata, aku akan mencoba juga dan melihat apakah ini sama ajaibnya dengan yang kamu katakan. Setelah Ling Qingsui menuangkan anggur, Ling Xiaotian mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, minum bersama. Ruofei, mulai sekarang, aku menyerahkan putriku padamu. Kamu harus memperlakukan Qingsui dengan baik dan tidak mengganggunya, mengerti? Paman Ling, aku akan mengingat ini. Xia Ruofei berkata dengan serius. Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang. Mereka bertiga mendentingkan gelas dan minum bersama. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian menghabiskan minuman mereka sekaligus, sementara Ling Qingsui menyesapnya sedikit. Besar. Anggur yang enak. Anggur yang benar-benar enak. Ling Xiaotian mendecakkan bibirnya, menampilkan ekspresi kenangan. Ling Qingsui juga terkejut, anggur ini rasanya sangat enak. Tidak menggelitik sekali, bahkan wanginya manis, anggur putih terasa pedas dan menyengat. Secara umum, perempuan tidak suka meminumnya. Apalagi saat Ling Qingsui sedang bersosialisasi, dia paling banyak minum anggur merah. Namun, setelah meminum anggur spasial yang dibawakan Xia Ruofei hari ini, dia sebenarnya sangat menyukai rasanya. Bahkan putriku yang berharga tidak bisa berhenti memujinya. Anggur ini benar-benar enak. Ling Xiaotian tertawa. Mereka berkumpul sambil makan, dan suasananya sangat harmonis. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian juga mendentingkan kacamata mereka. Kedua mantan tentara itu minum dengan sangat cepat dan menenggak gelasnya. Ling Qingsui juga meminum 2 cangkir kecil. Wajah cantiknya sedikit merah, dan ada sedikit warna merah di kulit putihnya, membuatnya semakin cantik. Setelah makan, mereka meminum 2 dari 3 botol anggur. Kebanyakan dari mereka diminum oleh Xia Ruofei dan Ling Xiaotian. Masing-masing dari mereka minum sekitar setengah kilogram. Toleransi alkohol Ling Xiaotian sangat baik. Setelah minum banyak, dia tidak merasa mabuk sama sekali. Setelah mereka bertiga selesai makan, Ling Xiaotian berdiri dan berkata, Ruofei, Qingsui, saya akan kembali ke perusahaan. Qingsui, jangan berangkat kerja di sore hari. Tinggallah di rumah dan istirahatlah bersama Ruofei. Dengan itu, Ling Xiaotian mengambil tasnya dan pergi. Sopirnya sudah menunggu di pintu masuk villa. Sepertinya Ling Xiaotian sudah membuat pengaturan. Sejak awal, dia berencana untuk memberikan waktu berduaan kepada putri dan calon cucunya setelah makan siang. Setelah Ling Xiaotian pergi, Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan terkekeh. Hehe. Istri, ayah mertua memintamu untuk menemaniku istirahat sebentar. Mengapa kita tidak kembali ke kamar kita sekarang? Waktu sangat berharga. Bab 256, Air Dingin. Wajah Ling Qingsui langsung memerah. Wajahnya sudah merah setelah minum 2 gelas wine, dan sekarang dia semakin pemalu, membuatnya terlihat semakin cantik. Xia Ruofei tidak mau merasa sedikit tersesat. Ling Qingsui menyarankan dan berkata, orang jahat? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Xia Ruofei menunjukkan ekspresi polos dan berkata, saya hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Hari ini, ayahmu memaksaku minum sedikit anggur putih. Saya sangat pusing sekarang dan ingin tidur. Xia Ruofei berpura-pura bingung dan bertanya, Qingsui, apa yang aku pikirkan? Ling Qingsui menggigit bibir bawahnya, matanya terbuka lebar. Dia menatap Xia Ruofei lama sekali sebelum berkata, kamu orang jahat. Dia melakukannya dengan sengaja, Xia Ruofei tertawa terbahak-bahak. Namun, Ling Qingsui sangat mengecewakan Xia Ruofei. Dia segera bertanya, Ruofei, apakah kepalamu benar-benar pusing? Xia Ruofei segera mengerang. Ya. Aku tidak hanya merasa pusing, tapi juga sakit, sepertinya ada sesuatu yang bergetar di kepalaku, kalau begitu. Kalau begitu cepatlah berbaring sebentar. Sementara, Ling Qingsui berkata dengan tergesa-gesa, ayo pergi. Ayo naik ke atas, Ling Qingsui tidak memperhatikan senyum licik Xia Ruofei.
Setelah dia selesai berbicara, dia memegang tangan Xia Ruofei dan berjalan ke atas. Dengan sangat cepat, mereka membuka pintu dan memasuki sebuah ruangan. Begitu dia masuk, Xia Ruofei bisa mencium aroma samar. Dia melihat perabotan di ruangan itu, meja rias berwarna merah muda terang, tempat tidur putri dengan tirai muslin, dan segala jenis boneka lucu. Jelas sekali, ini adalah kamar tidur Ling Qingsui. Qingsui, carikan aku kamar tamu, Xia Ruofei sedikit malu. Ling Qingsui tersipu dan berkata, sama saja. Cepat, tunggu sebentar. Ling Qingsui kemudian menekan bahu Xia Ruofei dan menyuruhnya duduk di tepi tempat tidur. Ruofei, aku akan membuatkanmu air madu untuk menyembuhkan alkohol. Ling Qingsui berkata, kamu harus berbaring dan istirahat sebentar. Setelah berbicara, Ling Qingsui berbalik untuk pergi. Tapi Xia Ruofei memeluk pinggangnya. Xia Ruofei sedang duduk di tepi tempat tidur, sementara Ling Qingsui yang tinggi sedang berdiri. Jadi, ketika Xia Ruofei memeluknya, wajahnya langsung menempel di dekat perut kecil Ling Qingsui. Ling Qingsui mengerang dan berusaha berkata, Ruofei. Ruofei, apa? Xia Ruofei akhirnya berhenti dan menatap dengan mata membara. Ling Qingsui dengan malu-malu menghindari datangnya Xia Ruofei dan berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa hari ini, aku tidak enak badan. Api di hati Xia Ruofei segera mereda seperti air pasang. Dia berbaring di tubuh Ling Qingsui seperti bola kempes. Ling Qingsui memuji dan berkata, cepat turun. Kamu sangat berat, Xia Ruofei membalas dengan Ling Qingsui di pelukannya. Keduanya berbaring miring dan saling memandang. Qingsui, kenapa kamu tidak mengungkapkan sebelumnya, kata Xia Ruofei dengan murung. Bagaimana aku tahu kamu begitu jahat? Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dan berkata, apakah kamu mengharapkan aku tenang untuk tidak bergerak ketika kamu memasuki rumah? Ya. Kerabatku ada di sini. Pada titik ini, Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan terkikik. Xia Ruofei berbalik dengan murung dan berbaring telentang di tempat tidur putri Ling Qingsui yang harum. Dia melihat ke arah kanopi kain muslin di atas kepalanya dan berkata, kamu roh jahat kecil. Ling Qingsui berbalik dan dengan lembut meletakkan wajahnya di dada bidang Xia Ruofei. Dia berkata dengan lembut, baiklah, Ruofei, dalam beberapa hari, ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wajah Ling Qingsui sudah memerah karena malu, seolah-olah akan berdarah. Melihat ekspresi malu-malu Ling Qingsui, hati Xia Ruofei berdebar kencang. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk tubuh halusnya dan berkata, kamu sendiri yang menyatakan, kamu tidak diperbolehkan lari ketika waktunya tiba. Ling Qingsui menggigit bibir bawahnya dan sedikit mengangguk. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang wajah cantik Ling Qingsui dan menciumnya lagi. Xia Ruofei tinggal di kamar kerja Ling Qingsui selama beberapa jam. Dia baru keluar dari villa keluarga Ling ketika efek alkoholnya sudah mereda di malam hari. Kembali ke villa pertanian, Xia Ruofei dan Ye Lingyun makan malam sederhana bersama lalu naik ke kamar mereka. Dia mandi air dingin yang lama di kamar mandi sebelum api di jantung perlahan padam. Memikirkan tentang bagaimana Ling Qingsui berkata dengan malu-malu bahwa dia akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan dalam beberapa hari, hati Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Wajahnya menunjukkan ekspresi antisipasi. Selama beberapa hari berikutnya, sebagian besar Xia Ruofei tinggal di pertanian. Dia awalnya berencana untuk bepergian, tetapi lagu yang lebih tua saat ini sedang memulihkan diri di kota Sanshan. Dia harus menyiapkan obat Tiongkok setiap 2 atau 3 hari, meskipun Xia Ruofei tidak perlu mengirimnya secara pribadi ke halaman Guling. Petugas keamanannya, Su, yang membawa seorang dokter dari tim medis untuk mengambil obat dari Xia Ruofei. Namun, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan Sanshan dalam waktu lama. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu pada kondisi lagu yang lebih tua, dia bisa segera mengatasinya jika dia tetap tinggal di kota Sanshan. Oleh karena itu, rencana perjalanan untuk sementara ditunda. Xia Ruofei telah mengundang Ling Qingsui ke pertanian untuk bermain beberapa kali, tetapi gadis itu mungkin tahu apa yang akan terjadi dan masih sedikit malu. Dia terus mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak datang. Xia Ruofei tidak ingin terlalu sabar. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak ingin memberikan tekanan pada Ling Qingsui. Segala sesuatu di pertanian berjalan lancar, dan kemajuan konstruksi juga sangat lancar. Untuk sesaat, Xia Ruofei,
sang bos, tidak melakukan apapun. Dan Xiao Ruofei adalah seseorang yang tidak bisa bermalas-malasan. Jadi dia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Terakhir kali, peningkatan uang petaroh baru setengah selesai, dan Xiao Ruofei telah ketagihan selama ini. Bab 257, Ginseng berumur 100 tahun. Xiao Ruofei sedang memikirkan tentang ginseng kualitas tinggi di medium, ginseng bersifat hermafrodit. Di alam, benih ginseng liar ditanam oleh burung dan binatang, setelah burung dan binatang memakan biji ginseng. Karena biji ginseng memiliki cangkang yang relatif keras sehingga tidak mudah dicerna, oleh karena itu, mereka akan dikeluarkan melalui kotoran burung dan binatang. Suhu yang relatif tinggi pada tubuh burung binatang akan memberikan efek katalitik terhadap pertumbuhan benih. Sehingga jika buah jatuh pada tempat yang tepat maka akan tumbuh gigi baru dan pada akhirnya mencapai reproduksi ginseng. Lingkungan di ruang petaroh didukung oleh surga dengan semangat ki yang kaya yang mendukungnya, oleh karena itu, setelah benih ginseng tersebut rontok secara otomatis, sebagian besar akan berkecambah dan bertahan hidup di samping tanaman induknya, kini lahan tempat ia menanam ginseng sudah banyak ditumbuhi ginseng, dan ginseng yang awalnya ditanam sudah tumbuh sangat besar. Terakhir kali Xiao Ruofei menggali satu dan memberikannya kepada Song yang lebih tua. Bahkan Song Zhengping dan Song Zilan, keturunan dari keluarga kaya, pun terkejut, jelas sekali betapa berharganya itu, jika Xiao Ruofei ingin membeli batu giok untuk menyelesaikan peningkatan yang belum lengkap ini, dia harus menyiapkan batu giok senilai setidaknya beberapa juta yuan, kalau tidak, dia mungkin tidak merasa cukup. Setelah dipikir-pikir, hanya ginseng ini yang bisa ditukar dengan uang sebanyak itu dalam waktu singkat itu. Oleh karena itu, Xiao Ruofei secara acak mengambil 2 ginseng dan menggalinya dengan hati-hati. Kedua ginseng ini sedikit lebih besar dari yang dia berikan kepada lagu yang lebih tua beberapa hari yang lalu. Berdasarkan standar industri, usianya setidaknya 100 tahun, dan masing-masing dapat dijual setidaknya dengan harga 2 juta. Xiao Ruofei dengan terampil mengolah ginseng, mengemasnya dalam kotak kertas, dan memasukkannya ke dalam media. Kali ini, dia tidak berencana pergi ke Balai Tongren di kota Sanshan untuk menjualnya lagi. Lagi pula, dia sudah menjual 3 batang sekaligus. Jika dia mengeluarkan 2 ginseng gunung kualitas tinggi yang lebih tua dan lebih bagus kali ini, pasti akan menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Mengenai apotek lain di kota, Xiao Ruofei tidak yakin. Lagi pula, mereka tidak memiliki fondasi Balai Tongren yang berusia seabad. Dia tidak yakin apakah mereka mampu membeli ginseng berumur 200 tahun sekaligus dan apakah mereka mampu membeli harga ideal dalam pikiran. Oleh karena itu, Xiao Ruofei memutuskan untuk tidak menjual 2 ginseng kualitas tinggi tersebut di kota Sanshan. Obat Tiongkok dari Elder Song baru saja diambil hari ini, dan waktu berikutnya adalah 3 hari kemudian ketika Suwu akan membawa orang ke pertanian Taoyuan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Xiao Ruofei punya banyak waktu. Dia mencari di internet dan dengan cepat memilih tempat yang berdekatan dengan Provinsi Tenggara, ibu kota Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, kota Qiantang. Hanya butuh sekitar 1 jam untuk terbang dari Sanshan ke kota Qiantang, dan ada banyak penerbangan. Jadi tidak ada masalah meski untuk perjalanan sehari pulang pergi. Xiao Ruofei segera memesan tiket pulang pergi secara online. Mengingat dia punya banyak waktu, dia memesan tiket pulang untuk keesokan harinya. Pada saat yang sama, dia mencari di peta dan menemukan hotel bintang 5 di dekat apotek Tongren Tang terbesar di kota Qiantang. Dia memesan 1 kamar. Penerbangan hari ini ke kota Qiantang sekitar jam 1 siang. Setelah Xiao Ruofei makan siang di villa, dia memberitahu Ye Lingyun dan Pang Hao dan mengemudikan truk pick-up langsung ke Bandara Internasional Changping. Xiao Ruofei tiba di kota Qiantang sekitar pukul 2 lewat sedikit. Dia tidak membawa banyak barang bawaan, hanya tas travel kecil dengan 2 kotak kertas untuk ginseng liar, jadi dia naik taksi di bandara dan langsung pergi ke apotek Tongren Tang. Cabang Tongren Tang di kota Qiantang lebih besar daripada cabang di kota Sanshan. Saat Xiao Ruofei masuk, seorang asisten toko datang untuk menanyakannya. "Pak, apakah Anda memerlukan perawatan medis atau obat?" Asisten penjualan menampilkan senyuman profesional dan bertanya, "Aula Tongren kami juga memiliki praktisi pengobatan Tiongkok yang berpengalaman." Xiao Ruofei melihat sekeliling dan berkata, "Saya punya 2 ginseng gunung tua untuk dijual. Apakah kamu menerima kualitas tinggi itu?" Penjaga toko terdiam sesaat sebelum dengan cepat berkata, "Jika sudah cukup tua,
kualitasnya bagus, dan kami telah memverifikasi bahwa itu adalah ginseng tua yang kualitas tinggi. Kami, Tongren Hall, akan berbohong. Ginsengnya jelas tidak menjadi masalah. Xiao Ruofei tersenyum percaya diri dan berkata, mintalah seseorang untuk menilainya. Baik, mohon tunggu di sini sebentar, Pak. Asisten toko itu mengangguk. Kemudian, asisten toko membawa Xiao Ruofei ke konter dan dengan cepat menemukan seorang dokter Tiongkok tua berjas putih. Dokter Huang, ini adalah pria yang mengatakan bahwa dia menjual ginseng kualitas tinggi. Asisten penjualan berkata dengan hormat. Dokter Tiongkok tua itu berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya serba putih dan dia memakai kacamata baca. Dia menyesuaikan kacamatanya dan mengukur Xiao Ruofei. Anak muda, kami tidak menerima ginseng biasa di sini. Itu pasti ginseng kualitas tinggi yang berumur lebih dari 20 tahun. Xiao Ruofei tersenyum dan mengeluarkan kotak kertas dari tas travelnya. Dia meletakkannya di atas meja dan dengan lembut mendorongnya ke depan Dr. Huang. Silakan lihat dulu. Jika Anda tidak mau, saya akan bertanya kepada orang lain. Dr. Huang tercengang saat melihat Xiao Ruofei mengeluarkan kotak kertas yang begitu panjang. Apakah kotak kertas sebesar itu diperlukan untuk menyimpan ginseng liar? Tidak heran jika Dr. Huang begitu curiga. Biasanya ginseng kualitas tinggi tidak sebesar itu. Bahkan ginseng kualitas tinggi asli seukuran sumpit pun bisa dijual dengan harga tinggi. Dr. Huang membuka kotak itu dengan bingung. Ketika dia melihat ginseng kualitas tinggi yang kental, pupil matanya mengecil dan dia menarik napas dalam-dalam. Napasnya cepat menjadi. Dia segera membungkuk untuk memeriksanya dengan cermat. Dia dengan hati-hati mengambil ginseng kualitas tinggi itu dan memeriksanya berulang kali. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya untuk mengamati beberapa detail. Akhirnya, Dr. Huang dengan lembut memasukkan ginseng kualitas tinggi ke dalam kotak kertas dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara gemetar, 5 bentuk dan 6 tubuh sempurna, dan itu pasti ginseng kualitas tinggi yang berusia lebih dari 100 tahun, jarang sekali. Xiao Ruofei tersenyum dan bertanya, Tuan, apakah Anda menerima ginseng kualitas tinggi ini? Ya, Dr. Huang dengan cepat berkata. Jika Anda bahkan tidak menerima ginseng kelas atas jenis ini, ginseng kualitas tinggi apalagi yang layak dikoleksi, Xiao Ruofei sudah menduga reaksi Dr. Huang. Dia dengan lembut menutup kotak itu dan bertanya, kalau begitu sebutkan harganya. Jika harganya cocok, aku akan menjualnya padamu, ginseng kualitas tinggi ini terlalu berharga. Saya harus bertanya kepada manajer umum. Anak muda, mohon tunggu sebentar, kata Dr. Huang setelah hening beberapa saat. Setelah itu, Dr. Huang segera meninggalkan konter. Langkahnya begitu bertenaga sehingga dia sama sekali tidak terlihat seperti pria berusia 70 tahun. Segera, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berjalan bersama Dr. Huang. Dia mengulurkan tangan ke Xiao Ruofei dari jauh dan berkata, Halo, Tuan, saya General Manager Tongren Hall Cabang Qiantang. Nama keluarga saya adalah Lin. Xiao Ruofei menyerahkan tangannya dan berkata, senang bertemu Anda, Presiden Lin. CEO Lin mengamati sekilas ginseng kualitas tinggi itu, Dr. Huang pasti sudah melapor kepadanya, jadi dia segera berkata, Pak, kami siap membeli ginseng ini seharga 2,1 juta yuan. Apakah Anda puas dengan harga ini? Bab 258, Pertarungan KID berkulit besi yang mahal. Setelah Presiden Lin selesai berbicara, dia diam-diam mengamati Xiao Ruofei. Ketika Xiao Ruofei mendengar harga 2,1 juta, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan ekspresinya masih sangat tenang. Pemuda ini bukan orang biasa, pikir Presiden Lin. Jika seseorang dari keluarga biasa mendengar bahwa sebatang ginseng bisa dijual setinggi langit, harga tinggi 2,1 juta yuan, mustahil ekspresi mereka tetap tidak berubah, tidak peduli seberapa bagus mereka dalam menjaga energi. Reaksi Xiao Ruofei hanya bisa berarti bahwa dia sangat kaya dan 2,1 juta tidak berarti apa-apa di dalamnya, atau dia sangat paham dengan harganya dan sudah menduganya. Presiden Lin mendarat di hatinya, bukankah harganya terlalu rendah? Agar adil, harga ini relatif wajar, namun ginseng langka berumur ratusan tahun ini tidak dapat diukur dengan standar konvensional, karena permintaannya tinggi namun tidak ada di pasaran. Semakin langka suatu benda, maka akan semakin berharga. Presiden Lin sedang mempertimbangkan apakah dia harus menaikkan harga pembelian sedikit lagi. Lagi pula,
Jika dia melewatkan ginseng berusia ratusan tahun yang begitu berharga, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan ginseng yang lain. Saat itu, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, harga ini cukup pantas, tapi, pada awalnya, hati Presiden Lin sedikit lega, tetapi ketika dia mendengar kata, namun, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Lagi. Xia Ruofei melanjutkan, saya masih punya satu ginseng. Jika saya menjual keduanya, berapa yang bisa Anda bayar? Dengan itu, Xia Ruofei mengeluarkan kotak kertas lain dari tasnya. Kelopak mata Dokter Huang bergerak-gerak ketika dia melihat kotak kertas dengan ukuran yang sama. Mungkinkah ada ginseng lain yang berukuran sama di sana? Dokter Huang terkejut dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir, itu tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ginseng seperti itu hanya dapat ditemukan karena keberuntungan, dan kebenarannya sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Bagaimana dia bisa memiliki dua sekaligus? Presiden Lin memberi isyarat kepada Dokter Huang, meminta untuk memverifikasi bahwa lari-lari bukanlah ahli dalam bidang ini. Hal-hal profesional harus diserahkan kepada para profesional. Dokter Huang mengangguk dan membuka kotak itu. His. Presiden Lin dan Dokter Huang tersentak pada saat yang sama, dan mata mereka dipenuhi dengan konsistensi. Itu adalah ginseng kualitas terbaik. Situasi yang bahkan tidak berani mereka bayangkan telah benar-benar terjadi. Napas Dokter Huang menjadi berat. Dia segera membungkuk dan mulai memeriksanya dengan cermat. Presiden Lin memandang Dokter Huang dengan gugup, dan telapak tangannya berkeringat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Kepala Lin, saya berpikir untuk menjual satu persatu. Lagi pula, jika saya menjual dua sekaligus, Anda mungkin akan menurunkan harganya. Namun, menurut saya harga Anda cukup realistis, jadi sebaiknya saya menjual semuanya kepada Anda. Tentu saja, premisnya adalah harganya yang bisa memuaskan saya. Dokter Huang menyelesaikan proses identifikasi dengan sangat cepat. Dia sedikit mengangguk pada Tuan Lin, menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan ginseng tersebut. Kegembiraan di wajah Presiden Lin belum memudar. Dia dengan cepat menghitung dalam pikirannya dan berkata, Tuan, terima kasih telah begitu mempercayai kami. Kami akan mengambil keduanya dengan total 4,35 juta yuan. Bagaimana pertanda? Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Presiden Lin tentu saja tidak berani menurunkan harga. Dia telah meminta 2,1 juta untuk yang sebelumnya. Kedua ginseng tersebut memiliki ukuran dan berat yang hampir sama. Harga totalnya seharusnya 4,2 juta, tetapi Presiden Lin menambahkan 150.000 lagi dengan harapan memastikan Xia Ruofei puas dengan harganya dan bisa mendapatkan dua ginseng berusia ratusan tahun yang berharga ini. Sangat sulit menemukan ginseng murni akhir-akhir ini. Bisa dikatakan hampir punah. Kedua ginseng ini dibeli dengan harga 4,35 juta. Jika mereka bertemu dengan bos besar yang kaya, Tongren Hall akan mendapat keuntungan besar. Di mata seorang dokter Tiongkok kuno seperti Dokter Huang, ginseng yang begitu berharga harus disimpan sebagai harta karun toko. Ini bisa menjadi ramuan obat langka yang bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, tentu. Itu luar biasa. Presiden Lin berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan, terima kasih. Tak lama kemudian, staf apotek menyiapkan dokumen transfer terkait. Setelah kedua belah pihak menandatangani, apotek segera mulai mentransfer uang ke kartu ban yang disediakan Xia Ruofei. Ketika staf sedang mentransfer uang, Tuan Lin secara privat dengan Xia Ruofei. Dia terdengar seperti sedang mencoba mengujinya, tetapi Xia Ruofei selalu mengubah topik pembicaraan. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk dengan perut buncit masuk ke apotek Tongrentang dengan tergesa-gesa. Pria gendut itu mengenakan jaket biksu dan rantai emas tebal di mencerminkan yang pendek dan tebal. Dia memancarkan aura kaya dari seorang Nouvelle Riche. Begitu pria gendut itu masuk, matanya berbinar pada Presiden Lin dan dia berkata dengan keras, Lin tua, saya dengar Anda memiliki maple kulit besi kelas khusus. Ketika Presiden Lin melihat pria gendut itu, dia segera meminta maaf kepada Xia Ruofei dengan suara rendah dan menyapanya dengan senyuman lebar. Bos Hu, sejumlah barang baru tiba kemarin. Aku meneleponmu pagi-pagi sekali untuk mengulangi tentang hal itu, kata Presiden Lin. Kamu baik sekali, Lin tua. Bos Hu berkata sambil tersenyum puas. Bos Hu, apakah kamu masih menginginkan 1 kilogram? Presiden Lin bertanya ragu-ragu.
Beri aku lebih banyak kali ini. Bos Hu berkata dengan santai. Anda akan kehabisan stok dari waktu ke waktu, dan saya tidak merasa nyaman membeli dari tempat lain. Baiklah. Presiden Lin tertawa. Lalu, berapa banyak yang kamu butuhkan? 2 kilogram, menurutku. Tidak masalah. Presiden Lin berkata dengan gembira. Kemudian, dia segera memerintahkan penjaga toko untuk menyiapkan barang. Segera, asisten toko mengeluarkan 2 kotak besar berisi kayu maple berkulit besi yang dibungkus dengan indah dan menyerahkannya kepada Bos Hu. Bos Hu jelas merupakan pelanggan lama. Dia mengambilnya dan membukanya sebentar, lalu berkata lugas, baiklah. Tolong tagihannya. Xia Ruofei berdiri tepat di samping mesin kasir, jadi ketika Bos Hu datang, dia pindah ke samping. Bos Hu mengeluarkan kartu platinum dan menyerahkannya kepada asisten toko. Asisten toko dengan terampil memasukkan harga dan menyerahkan perangkat kata sandi kepada Bos Hu. Xia Ruofei meliriknya dan menyadari bahwa jumlahnya 200.000. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua kotak di tangan Bos Hu. Ember KD besi kulit ini mahal sekali. Jika 200.000 yuan, maka 1 kilogram akan berharga 100.000 yuan. Xia Ruofei menghitung dalam hati dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan sangat cepat, Bos Hu selesai menggesekkan kartunya, mengucapkan selamat tinggal pada Lin Zhong, dan pergi dengan ember besi maple. Saat ini, Xia Ruofei juga menerima pesan teks. Presiden Lin berjalan sambil tersenyum dan berkata, Tuan, kami sudah mentransfer uangnya. Silakan periksa dan terima. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Ya, benar. Terima kasih, Tuan Lin. Kamu terlalu baik. Presiden Lin dengan cepat berkata, Tuan, ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki barang bagus seperti itu di masa mendatang, harap segera hubungi toko kami. Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan tersenyum. Tidak masalah, katanya. Kemudian, Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Tuan Lin, bisakah Anda memperkenalkan kepada saya Feng Dou yang baru saja dibeli bos? Mengapa begitu tinggi? Bab 259, Pencarian. Tuan, apa yang baru saja dibeli Bos Hu adalah besi asli Gunung Laoyan kulit maple. Presiden Lin dengan cepat berkata, besi kulit pohon maple adalah tanaman obat Tiongkok yang sangat berharga. Ini adalah produk kering yang terbuat dari besi segar kulit dendi strip dan kaya akan glukosa dendi, alkali dendi, dan dendi aminite. Memiliki efek menutrisi kelima organ dalam, anti penuaan, menurunkan 3 tingkat tertinggi, menghambat tumor, dan lain sebagainya. Ini adalah ramuan abadi yang menyelamatkan jiwa yang diimpikan oleh banyak pasien yang sakit kritis. CEO Lin sangat akrab dengan bisnis ini. Begitu Xia Ruofei bertanya kepadanya, dia langsung berbicara dengan percaya diri dan fasih. Ten Lin, adakah yang istimewa dari besi kulit maple Gunung Laoyan yang bisa dijual dengan harga setinggi itu? Xia Ruofei bertanya lagi. Presiden Lin tersenyum dan berkata, sejak zaman dahulu, Gunung Yandang telah diakui sebagai penghasil besi terbaik kulit dendrobium. Tempat ini dikenal sebagai kampung halaman besi Tiongkok, skin dendrobium. Karena kualitasnya yang tinggi, produk ini dianggap sebagai produk suci yang telah dinikmati oleh keluarga kerajaan dan bangsawan selama beberapa generasi. Selama periode Qianlong dinasti Qing, ada catatan dalam, rumput ini diperbarui, besi kulit dendrobium, di puncak Gunung Laoyan. Kemudian, Presiden Lin berkata dengan bangga, cabang Tongrentang kami di kota Qiantang memiliki keuntungan besar dalam hal ini karena dekat dengan area produksi. Kami bisa mendapatkan pohon maple berkulit besi terbaik, dan banyak bos dari tempat lain sering datang untuk membeli dari kami. Xia Ruofei mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik, dan CEO Lin menjawab semua yang dia ketahui. Melalui pemahamannya, Xia Ruofei mengetahui bahwa besi pembohong kulit dendrobium sangat langka. Itu adalah tanaman yang dilindungi kelas 2 di negara ini. Besi berkualitas tinggi kulit maple yang saat ini dijual semuanya diproses dari besi kulit dendrobium strip segar yang dibudidayakan di lingkungan pembohong buatan. Ini juga sesuai harapan Xia Ruofei. Lagi pula, jika mereka hanya mengandalkan pengumpulan besi pembohong kulit dendrobium untuk bahan obat yang begitu berharga, maka permintaan tersebut tidak akan mampu memenuhi sama sekali. Terlebih lagi, ia akan segera menjadi spesies yang terancam punah karena pengumpulan yang berlebihan.
Pada saat yang sama, Xiar Wofei juga menemukan bahwa besi pembohong terbaik, dendrobium kulit tumbuh di Gunung Laoyan, yang merupakan Gunung Yandang bagian utara, meski jarang. Besi kulit dendi kebanyakan tumbuh di tebing dan tebing terjal, ada banyak tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh orang biasa, sehingga tidak punah. Xiar Wofei bertanya dengan sangat rinci karena dia memiliki ide untuk menumbuhkan zat besi kulit dendrobium dalam mediumnya. Dia sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Ruang yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan spesiesnya masih terlalu tunggal, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih sedikit. Beberapa hari yang lalu, Xiar Wofei berencana untuk lebih sering keluar mencari tanaman bernilai tinggi yang lebih cocok untuk ditanam. Hari ini, ketika dia datang untuk menjual ginseng pembohong, dia kebetulan melihat Tuan Hu membeli pohon maple ironhide yang harganya selangit, yang memberikan inspirasi bagi Xiar Wofei. Setelah Xiar Wofei memahami masalah secara mendetail, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Lin dan meninggalkan apotek Tong Rentang. Dia tidak membeli donat angsa pembohong Mountain Iron, skin maple seperti yang diharapkan Tuan Lin. Xiar Wofei memiliki ruang petaroh yang indah dan kelopak bunga aneh yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Mengapa dia membutuhkan pengobatan Tiongkok untuk perawatan kesehatan lainnya? Presiden Lin sedikit kecewa, tetapi dia tetap dengan hangat mengirim Xiar Wofei keluar. Xiar Wofei naik taksi ke hotel yang dia pesan secara online di pagi hari. Setelah check-in, ia terlebih dahulu memeriksa kamar dengan teliti untuk memastikan tidak ada peralatan yang dapat mengambil foto secara diam-diam. Sebagai mantan anggota elit tim penyerang Serigala Tunggal, Xiar Wofei sangat akrab dengan pemeriksaan semacam ini. Jika memang ada kamera lubang jarum atau semacamnya, mustahil untuk lolos dari pemeriksaan Xiar Wofei. Setelah memastikan semuanya aman, Xiar Wofei mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia memanggil gulungan lukisan roh dari telapak tangannya dan terhubung ke ruang angkasa dengan pikirannya. Dia mengeluarkan baju ganti, laptop, charger ponsel, dan barang lainnya. Sejak dia memiliki peta roh, Xiar Wofei menjadi lebih mudah untuk bepergian. Dia tidak perlu membawa apapun. Semua kebutuhan sehari-harinya bisa disimpan di media tersebut. Tentu saja, Xiar Wofei menyimpannya di ruang baru yang aliran waktunya sama. Jika tidak, masa hidup mereka akan berkurang tanpa alasan. Suatu hari di dunia luar sama dengan 1 bulan di luar angkasa. Xiar Wofei menyalakan laptopnya, terhubung ke internet, dan mulai mencari informasi yang relevan. Karena dia akan menanamnya di sela-sela, dia harus memilih spesies terbaik. Apalagi kali ini kebetulan mereka berada di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, Xiar Wofei memutuskan untuk pergi ke Gunung Laoyan besok dan mencoba keuntungannya. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan beberapa tanaman dendrobium liar murni. Dengan lingkungan unik dari ruang peta roh, Xiar Wofei yakin bahwa dia dapat menghasilkan cukup zat besi skin dendrobium dalam waktu singkat. Bahkan jika dia tidak dapat menginstal, itu tidak masalah. Di sekitar Gunung Yandang banyak terdapat tempat penanaman, banyak di antaranya ditanam di lingkungan yang meniru lingkungan alam liar. Skenario terburuknya adalah pergi ke lokasi penanaman dan membeli potongan dendrobium segar, kemudian mengembangbiakannya dengan pemotongannya di media. Xiar Wofei melakukan pemeriksaan lalu lintas dan menyadari bahwa dibutuhkan sekitar 2 jam untuk sampai ke Gunung Yandang dari kota Qiantang dengan kereta api berkecepatan tinggi, yang lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini dari kota Sanshan. Namun, Xiar Wofei punya waktu lebih dari cukup, jadi dia tidak ragu untuk memesan 2 tiket pulang pergi. Pada saat yang sama, dia mengganti tiketnya kembali ke Sanshan keesokan harinya dan menundanya pada suatu hari. Kemudian, Xiar Wofei mandi di kamarnya dan menelepon Ma Ziming di Hong Kong. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membeli sejumlah jade lagi senilai 4 juta yuan. Ma Ziming tentu saja setuju. Tiketnya untuk hari berikutnya, jadi Xiar Wofei mengunjungi beberapa tempat wisata terkenal di kota Qiantang, Danau Sisi, dan mencoba makanan lezat setempat. Keesokan paginya, Xiar Wofei keluar dari hotel dan menuju ke stasiun kereta. 2 jam kemudian, Xiar Wofei muncul di stasiun kereta Gunung Yandang. Ia mengenakan pakaian kasual dan membawa ransel kecil, terlihat tidak berbeda dari turis biasa. Setelah meninggalkan stasiun kereta, Xiar Wofei menemukan stasiun bus menuju area yang indah menurut informasi yang dia temukan di internet. Setelah sekitar 20 menit naik bus, mereka sampai di kawasan pemandangan Gunung Yandang. Begitu turun dari bus, banyak pemandu wisata yang datang untuk menarik pelanggan.
Tampan, apakah kamu membutuhkan pemandu wisata? Anak muda, kami adalah pemandu wisata resmi di kawasan indah itu. Saya seorang pemandu tur bintang 3. Setiap area pemandangan hanya berharga 60 yuan. Ini jauh lebih baik daripada kamu berkeliaran tanpa tujuan. Xiao Ruofei tersenyum dan menolak semuanya. Dia berjalan langsung ke loket tiket. Dia di sini bukan untuk melakukan tur. Bagaimana cara yang nyaman baginya untuk menyewa pemandu wisata? Melihat sikap tegas Xiao Ruofei, para pemandu wisata segera berpencar dan mencari target selanjutnya. Segera, Xiao Ruofei mengantri untuk membeli tiket dan berhasil memasuki area pemandangan. Xiao Ruofei tidak mau menunggu, jadi dia membayar 100 yuan untuk memesan satu dan naik bus ke tempat pemandangan Lingyan. Setelah membayar ongkos, Xiao Ruofei berjalan di sepanjang rute indah mendaki gunung. Setelah berjalan kaki singkat, Xiao Ruofei memeriksa untuk memastikan tidak ada turis lain di sekitarnya dan tidak ada kamera pengintai. Jadi, dalam sekejap, dia meninggalkan jalan utama dan bersembunyi di semak-semak di kawasan itu. Bab 260, Besi Liar Murni, Dendrobe Kulit. Xiao Ruofei berjalan melewati hutan pegunungan seolah-olah itu adalah tanah datar. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan area pemandangan indah itu dan memasuki hutan yang belum dikembangkan. Xiao Ruofei telah menjalani pelatihan bertahan hidup di lapangan yang ketat di tim penyerang Serigala Tunggal. Gunung Yandang tidak seperti hutan primitif di barat daya. Hutan seperti ini tidak sulit bagi Xiao Ruofei. Dia dapat bantuan dengan mudah mengidentifikasi arah tanpa peralatan profesional. Mengenai ular, serangga, tikus, dan semut di hutan, Xiao Ruofei tidak takut sama sekali. Apalagi dia sudah siap. Setelah masuk jauh ke dalam hutan 1 atau 2 kilometer, lingkungan menjadi sangat sepi. Sesekali terdengar kicauan burung dan serangga di dalam hutan. Samar-samar mereka juga bisa mendengar gemerisik air terjun dan aliran sungai kecil di kedamaian. Mata seperti elang Xiao Ruofei mengamati sekeliling dan dia mengangkat telinga untuk mendengarkan sebentar untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Karena itu, dia menemukan sebuah pohon besar dan duduk, memanggil gulungan petaroh dari telapak tangan. Kemudian, dia menghubungi ruang itu dengan pikirannya dan mengeluarkan tas pendakian gunung yang besar. Ini adalah satu set perlengkapan outdoor yang dia terima secara gratis saat dia membeli kendaraan segala medan. Ini berguna hari ini. Ada satu set peralatan lengkap di dalamnya. Xiao Ruofei memilih segala sesuatu yang bisa digunakan dan mengembalikan barang-barang lainnya seperti tenda, kantong tidur, dan tikar piknik yang terlalu berat untuk digunakan saat ini. Dia segera mengganti jaket, celana, dan sepatu hiking-nya, lalu melemparkan pakaiannya ke ruang asal. Kemudian, Xiao Ruofei memainkan GPS genggam di tasnya. Setelah melepas baterai dan memasukkannya ke dalam GPS, Xiao Ruofei menyadari bahwa GPS tersebut cukup profesional. Itu datang dengan garis kontur, data medan, armometer, pengukur tekanan, dan lainnya. Xiao Ruofei tidak bisa menahan senyumnya. Dengan itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia tidak perlu mengamati medan dan arah gunung. GPS ini tidak dapat dibandingkan dengan sistem navigasi BeiDou tingkat militer yang pernah digunakan Xiao Ruofei sebelumnya. Namun, pengoperasiannya hampir sama dan fungsinya cukup untuk Xiao Ruofei. Dia meletakkan ranselnya di punggung dan bersandar dengan nyaman, mengutak-atik GPS. Sinyal GPS cukup kuat. Itu memang perlengkapan khusus untuk penggunaan di luar ruangan. Di hutan lebat di hutan belantara, mereka menemukan sinyal satelit dengan sangat cepat. Xiao Ruofei menemukan lokasinya di peta tanpa banyak usaha. Kemudian, dia membandingkannya dengan peta yang sudah diinstal sebelumnya dengan GPS dan dengan cepat merancang rute. Ini juga merupakan rute yang menurutnya paling mungkin untuk menemukan besi pembohong skin dendrobium. Menurut informasi yang diperolehnya setelah bertanya kepada CEO Lin dari Tongren Hall dan kembali ke hotel, Xiao Ruofei mengetahui bahwa besi kulit dendrobe sebagian besar tumbuh di bebatuan semi lembab di wilayah pegunungan, yang berada sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, rute yang ditetapkannya ditujukan pada medan seperti itu. Setelah mengaturnya, Xiao Ruofei berdiri dan mengenakan ranselnya. Kemudian, dia memegang GPS di tangannya dan melanjutkan penjelajahan. Hutan ini belum dikembangkan dan secara alami tidak ada jalan raya. Namun, Xiao Ruofei tidak merasa tidak nyaman berjalan melewati semak-semak dan duri.
Dia mengeluarkan parang dari mediumnya dan berjalan ke depan sambil membuka jalan. Dari waktu ke waktu, dia berhenti dan kebetulan GPS-nya dengan GPS kolonel. Secara keseluruhan, dia bergerak cukup cepat. Tentu saja, Xia Ruofei tidak lupa mengamati situasi sepanjang jalan. Medannya mirip dengan yang dijelaskan dalam informasi, dan lebih cocok untuk pertumbuhan besi liar, skin dendrobium. Xia Ruofei akan berhenti untuk melihat lebih dekat. Tanpa disadari, ia telah berjalan lebih dari setengah jam sesuai dengan rute yang telah ia tetapkan. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Xia Ruofei tidak berkecil hati dan terus melangkah lebih dalam. 7 tahun pelatihan di pasukan khusus telah membuatnya tetap tenang setiap saat. Selama pelatihan menembak jitu, dia sering bersembunyi di tempat tersembunyi sepanjang hari, tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan-lahan, Xia Ruofei mendengar suara udara semakin keras. GPS menunjukkan bahwa mereka mendekati air terjun. Setelah menyingkirkan bus, Xia Ruofei merasa seolah-olah dia tiba-tiba mendapat izin. Ada sebuah kolam di depannya dan udara mengalir turun dari tebing di atas kolam, memercikkan air putih ke kolam. Xia Ruofei berjalan mendekat dan mengambil air untuk mencuci wajahnya. Kemudian, dia mulai melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, ia merasakan ada beberapa tanaman di seberang tebing yang tampak serupa. Dia segera mengeluarkan teleskop dari ranselnya dan melihatnya dengan cermat. Batangnya silindris dan beruas-ruas seperti ruas bambu. Daunnya panjang, bulat, berbentuk jarum, dengan pinggiran berwarna ungu samar. Gambar itu tetap sama dengan gambar yang ditemukan Xia Ruofei di internet. Xia Ruofei segera menunjukkan ekspresi gembira. Besi kulit dendrobium yang tumbuh di tempat sepi seperti itu benar-benar pembohong. Dia menghitung sambil melihat melalui teleskop. Ada total 6 besi dendrop kulit di tebing. Xia Ruofei meletakkan teleskopnya dan mulai merencanakan cara mengumpulkannya. Tebingnya hampir 90 derajat vertikal, dan karena ada air terjun di sebelahnya, kelembapannya cukup tinggi. Bebatuannya tertutup lumut dan bisa dikatakan licin. Xia Ruofei merasa mungkin ada pemanen ramuan yang datang ke sini sebelumnya, tetapi medan yang curam membuat mereka tidak mungkin memetik besi skin dendrobium meskipun mereka melihatnya. Namun, bagi Xia Ruofei, yang memiliki banyak pengalaman bertahan hidup di alam pembohong dan sangat terampil, meskipun sedikit sulit, itu tidak berarti tidak berdaya. Dia dengan cepat mengamati medan dan membandingkannya dengan data medan di GPS. Dia dengan cepat membuat keputusan. Xia Ruofei membawa ranselnya dan berjalan beberapa ratus meter ke arah timur, melewati kolam di bawah air terjun. Ada kemiringan yang relatif landai. Tentu saja, ini hanya relatif. Bagi orang awam, hal itu masih sangat berbahaya. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil batu yang menonjol. Menggunakan kekuatan tangan dan kaki, dia mendaki lereng dengan gesit. Segera, dia menjadi seperti monyet yang lincah. Kemudian, dia melantun angsur tikungan ke barat dan segera sampai di puncak tebing. Xia Ruofei bisa melihat aliran sungai mengalir di sekitarnya. Aliran pegunungan inilah yang membentuk air terjun di depannya. Xia Ruofei mengeluarkan tali pengaman dari tasnya dan menemukan sebatang pohon tebal. Dia mengikat tali itu dengan kuat, mengenakan sarung tangan, dan turun dengan kedua tangan memegang tali. Dia juga berani karena keahliannya. Selain tali ini, dia tidak melakukan tindakan pengamanan lainnya. Bagi Xia Ruofei, menyampaikan diri itu seperti makan dan tidur. Dia telah melakukan ini berkali-kali di Angkatan Darat dan dalam pelatihan. Dengan sangat cepat, dia mendarat di samping tangkai dendrobium berkulit besi. Xia Ruofei melilitkan ujung tali di pinggangnya dan memutar pergelangan tangan dengan gesit untuk membentuk jerat, lalu memasukkan dia ke dalamnya. Kemudian, dia meraih tali itu dengan kuat dengan satu tangan dan meraih besi kulit dendrobium dengan tangan lainnya. Saat ini, Xia Ruofei melihat sesuatu dari sudut matanya. Dia membeku dan dengan cepat menarik tangannya. Dia, yang selalu merasa nyaman, menunjukkan sedikit kegugupan. Xia Ruofei melihat sesuatu dari sudut matanya. Dia membeku dan dengan cepat menarik tangannya. Dia, yang selalu merasa nyaman, menunjukkan sedikit kegugupan.